Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Bapak, Ibu guru, suster, orang tua dan anak-anak kami, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru, kesempatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan buat kami, sehingga kami dapat mengikuti mengadakan renungan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sudilah kiranya menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahaminya dengan baik dan bahkan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak, Ibu guru, suster, orang tua dan anak-anak kami. Dari Injil yang baru saja kita dengar, ada dua hal penting yang disampaikan. Yang pertama, menjadi penuntun yang baik, dan yang kedua, mengintrospeksi diri.
Orang buta adalah orang yang tidak dapat melihat secara mata jasmani segala sesuatu yang ada di hadapannya, sehingga dia tidak dapat mengetahui secara pasti keadaan sekelilingnya dengan kasat mata. Dan apa yang terjadi apabila seorang buta mencoba menuntun seorang buta yang lainnya? Bukankah sudah pasti bahwa keduanya akan terperosok ke dalam sebuah lubang apabila ada lubang menganga tepat di depan jalan yang sedang mereka lalui? Yesus sebenarnya sedang menunjukkan kiasan ini kepada orang-orang Farisi, yaitu orang-orang yang mengalami kebutaan secara mata rohani. Mereka di mata Yesus adalah orang-orang yang tidak mengerti dan tidak yakin akan sesuatu hal, namun berusaha mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinannya. Yesus mengecam apa yang dilakukan orang Farisi yang berlaku munafik terhadap orang lain dan berusaha mempengaruhi murid-murid agar melakukan hal yang sama dengan yang mereka perbuat ini. Orang Farisi suka melakukan hal-hal yang kelihatannya beribadah dan sepertinya melakukan perintah Tuhan, namun sebenarnya mereka lebih suka melakukan apa yang mereka anggap lebih menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Dari Injil hari ini, pesan Tuhan bagi kita bahwa Tuhan menghendaki agar setiap kita menjadi penuntun-penuntun yang baik bagi banyak orang. Penuntun yang baik adalah pribadi yang bukan hanya semata-mata mengajak orang-orang untuk mengikuti apa yang kita percayai, namun juga menghidupi apa yang kita percayai. Ketika seseorang tidak menghidupi apa yang ia percayai, sesungguhnya ia belumlah dikatakan seorang yang sudah mempercayai keyakinannya. Untuk anak-anak Miss juga semuanya, Miss harap bisa menjadi penuntun-penuntun yang baik, yaitu dengan memberikan sikap-sikap yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik, sehingga orang-orang yang ada di sekitarmu dengan melihat contoh yang baik daripadamu bisa berubah dan mau melakukan hal-hal yang baik. Dengan seperti itu, kamu dikatakan menjadi penuntun yang baik. Kemudian yang kedua dari renungan hari ini, kita dituntut untuk bisa mengintrospeksi diri kita. Salah satu kecenderungan manusia adalah lebih mudah menemukan kejelekan dan kekurangan orang lain daripada melihat dan mencermati kelemahan dan keterbatasan yang ada dalam dirinya sendiri. Tentu hal ini sangat tidak bijak karena kecenderungan itu akan membuat kita menjadi orang sombong, mudah menghakimi, merendahkan, dan memojokkan orang lain. Yesus mengajak kita untuk berani melihat diri sendiri dan menghilangkan hal-hal yang kurang baik dari dalam diri kita. Kita semua mempunyai balok dalam mata kita seperti balok-balok kesombongan, dendam, iri hati, egois, merasa diri yang paling benar, suka memaksakan kehendak, berbohong, dan masih banyak yang lain. Balok-balok inilah yang membuat kita tidak bisa melihat kebaikan, kejujuran, keramahan, dan pengorbanan dari orang lain. Mari kita mengintrospeksi diri kita secara jujur dan rutin dalam suasana doa, karena hal itu akan membuat kita mampu melihat diri kita secara jernih. Berbagai kelebihan dan kebaikan yang ada dalam diri kita tetap kita jaga dan kembangkan, sementara kekurangan dan kesalahan kita perbaiki. Bapak, Ibu guru, suster, orang tua, dan anak-anak kami sekalian, semoga dari Injil hari ini kita dikuatkan Tuhan untuk menjadi penuntun-penuntun yang baik dan mau dengan jujur mengintrospeksi diri sendiri. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk menjadi penuntun yang baik bagi orang-orang di sekitar kami,
dan mampukan kami juga untuk bisa mengintrospeksi diri kami, melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kami, agar kami dapat membenahi diri kami untuk menjadi contoh dan untuk menjadi penuntun yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan.